Sebenarnya yang menarik ya Miss, karena banyak banget yang mengatasnamakan hijrah saat ini gitu. Jadi kayak, tapi yang aku tangkep itu seolah-olah hijrah itu adalah kamu berganti package aja gitu. Kayak ya udah, hijrah berarti aku pakai hijab. Adalah hijrah dari kita fokus kepada yang tidak bisa tidak bisa kita kontrol sesungguhnya, menjadi kita terkontrol sesungguhnya itu. Artinya yang tadinya kita semua kita usaha sendiri dengan menafikan pencipta, dengan menafikan hukum-hukum aturan-aturan Allah gitu ya. Kita itu fokus kepada Allah itu maunya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Break Time from Muslim Peace. Oke, alhamdulillah di sini ada Aisyah dan juga ada Jadi, dan kita di sini sebelumnya mau mengucapkan dulu nih selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1445 Hijriah. Semoga dengan momentum hijrah ini yang mana kita refleksi juga nih ternyata Miss Desi ya dari momentum yang sebenarnya sangat berharga. Kita berharap semoga kita semua, baik kami dan juga teman-teman yang menyimak, brother sister semua, senantiasa dalam keadaan sehat dan semakin baik lagi dalam berkehidupan dan juga membawa spirit hijrah dalam besaran kita. Amin amin ya rabbal alamin. Miss, ngomong-ngomong soal hijrah ini sebetulnya menarik banget sih, karena pas aku baca sejarah Miss, ternyata itu usulan hijrah itu ternyata dari seorang sahabat Miss ya. iya betul. Dan masya Allah betapa berarti di situ menandakan Rasulullah SAW itu sangat terbuka dengan pendapat para sahabat gitu ya. Kira-kira apa yang mau dijadikan momentum perhitungan tahun baru atau penanggalan kalender begitu ya, yang tidak mau sama saat itu, dan ternyata dari momentum hijrah. Miss, kalau lihat sekarang ini kita let's say itu hijrah di zaman Rasulullah SAW, dan bagaimana sih kita kalau mau ngerefleksiin diri ke hijrah kita, maksudnya spiritnya itu kita mesti ngapain nih untuk mengimplementasikan dalam hidup kita, itu gimana Miss? Oke, iya sih ya, memang ini kan satu, kenapa ada momen-momen tertentu itu harusnya kita bisa mengambil hikmah ya dari situ. Karena bisa kebayang kan kita hidup in a series of pengalaman gitu kan. Nah di dalam pengalaman itu ada yang kita posisinya harus move on terus, harus bahkan ganti strategi. Nah momen hijrah ini itu hendaknya dimuasabahi betul-betul sehingga kita pada saat tahun baru ini benar-benar kita bisa punya prestasi-prestasi yang kita siapkan, prestasinya tentu yang baik di mata Allah ya, sehingga kita punya semangat yang lebih tinggi, kita recharge our battery gitu. Jadi kehidupan ini jadi lebih semangat, lebih seru, lebih menantang gitu. Karena kalau kita nggak begitu, dikhawatirkan tuh hidup kita jadi monoton, bosan, betul nggak sih? Tuh, sebenarnya menarik ya Miss, karena banyak banget yang mengatasnamakan hijrah saat ini gitu. Jadi kayak, tapi yang aku tangkep itu seolah-olah hijrah itu adalah kamu berganti package aja gitu. Kayak ya udah, hijrah berarti aku pakai hijab, hijrah berarti hijab aku dipanjangin, hijrah berarti aku mulailah ngaji kadang-kadang dikit-dikit gitu. Tapi sebatas itu gitu, yang ya dipakai hijrah gitu. Maksudnya seolah-olah kayak ya udah nih anak jadi mulai ngaji atau mungkin pakai hijab aja. Ya itu sih yang aku lihat ya kebanyakan ya di anak-anak muda gitu. Gitu ya, sebenarnya sayang sekali ya. Karena sebetulnya yang namanya hijrah itu sesungguhnya bukan physical, tapi justru kalau teknologi itu tuh bukan hardware-nya, tetapi justru software-nya ya. Karena software-nya itulah yang akan melahirkan prestasi-prestasi atau kemunduran-kemunduran. Kita sering sekali melihat kalau di umum gitu kita lihat kinclong, bening, keren, penampilan, tapi ternyata jiwanya rusak, hatinya hampa gitu ya. Jadi sehingga apa yang mereka output, yang mereka keluarkan dari situ bukan sesuatu yang prestasi, tetapi justru kemunduran. Kita sayang banget ya. Aku itu relate banget sih Miss, soalnya karena aku setuju banget, karena sekarang ini itu masif sekali penjualan skincare, penjualan let's say juga obat-obat, produk-produk yang mempercantik diri ya, dan juga gym dan sebagainya. Bukan nggak boleh, itu bagus banget ya Miss, tapi aku setuju banget yang Miss bilang tadi,
orang itu selalu membuat glowing fisiknya, membuat cantik dan tampan fisiknya aja, tapi deep inside their heart, like their selves itu hampa gitu. Dan kalau lihat berita sekarang yang nauzubillah itu makin ngeri ya, maksudnya nggak kebayang anak SD ngelecehin anak SD, kemudian kayak suaminya bunuh istrinya, istri ngebunuh suaminya, mutilasi dan sebagainya. Walaupun kita bilang ini minoritas, nggak yang besar gitu, tapi kan ini menggambarkan bahwa ternyata semakin sakit mental kita ya Miss ya. Ini balik tadi sudah kita paham hijrah dan tadi kata Miss not only hardware tapi juga software. Bagaimana sih kayak gimana ya Miss, terkait juga dengan mental issue kita saat ini yang banyak banget, yang mana itu tentu terkendala dong kalau kita menghijrah, itu pasti jadi kendala. Itu gimana ya Miss kita menghadapinya gitu, yang aduh itu PR banget buat anak muda dan juga mungkin nggak cuma anak muda bahkan. Betul. Untuk sebetulnya kalau kita mau mulai ya, itu kita sebetulnya mesti tahu dulu kita tuh ngapain di sini nih. Di dunia ini nih kita ngapain gitu. Kita disuruh cantik kah, disuruh kaya kah, disuruh hijau kah, disuruh keren kah, populer atau apa. Nah kalau kita sudah tahu kenapa kita mulai dulu nih, kita nih ada sebagai manusia nih dari mana sih kita. Kalau kita Google tuh kan dari apa namanya Pithecanthropus erectus gitu ya. Itu benar nggak sih? Nah kita yakini dulu, kalau kita yakinnya begitu, mungkin kita tanya tuh sama leluhur kita, sebenarnya saya ada di sini tuh mau ngapain gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa kita dari pencipta kita gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu akan bertanya kembali kepada Allah. Allah ngapain saya di sini di dunia? Nah kalau kita udah tahu kayak gitu, kita akan tahu ke depan kita tuh nanti akan kemana sih. Nah kalau kita udah tahu, kita berarti punya visi. Nah dari situ dulu. Nah unfortunately kalau menurut saya lihat dari fenomena yang sekarang, mereka konsep diri itu nggak tahu kenapa. Jadi apa yang dia lakukan ya sesuai dengan apa yang dia punya. Jadi gini kan, misalnya contohnya saya belajar cuma materi-materi TK. Oke. Aisyah belajar dari TK sampai SD, SMP. Nah kalau saya cuma TK, kira-kira apa yang diharapkan dari saya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang besar? Orang saya isinya cuma materi TK. Betul. Iya, nggak setara, nggak bakal mampu sih sebenarnya. Walaupun misalnya saya ini penampilannya kayak udah S3 boleh aja gitu kan ya, mau foto sini pakai toga dan sebagainya, tapi tetap isinya itu cuma materi TK. Jadi nggak ada yang bisa diharapkan. Nah kalau kita lebih fokus kepada software lah ya, kita bilangnya software, itu kita akan nomor satu mengisi dulu. Nah mengisinya itu bukan lebih kepada ilmu dunia, tetapi lebih kepada ilmu life skills. Apa sih life skills itu? Ya kita paham dulu siapa kita. Hijrah itu harusnya mulai dari situ. Oke, berarti titik awalnya dan titik perubahannya adalah kita paham siapa pencipta kita dan juga kita mengerti untuk apa kita diciptakan ya Miss ya. Betul. Kalau enggak name it, mau ngomong apa, mau lakukan apa, mau rencana apa, itu jadinya nggak jelas gitu mau kemana. Gini nggak sih Miss, jadi tuh sesimpel ya, nggak simpel sih maksudnya. Pertanyaan, aku pernah punya pertanyaan ini Miss, dan orang beda-beda, ada yang di masa SMA-nya, masa kuliahnya, masa SD, dan aku dapat ini kurang lebih untuk TK. Aku mikir juga nih ngapain ya gue hidup gini ya, hidup tuh ngapain, terus buat mau kemana gitu kurang lebih. Dan saat kita sudah menuntaskan itu ya Miss ya, dan kita udah ngerti ini tujuan hidup saya mau ngapain di dunia ini. Kemudian Miss bilang tadi juga software kita, life skill kita perbaikin gitu ya. Yang mana itu berarti nggak sebatas lapisan kulit ya Miss, nggak sebatas saldo rekening gitu. Betul. Dan aduh sayang banget ya, di mana dunia yang makin materialis ini kayaknya mencari, makanya kalau di barat itu ada menarik banget Miss. Aku dengar juga baru-baru ini, jadi salah satu quote yang lagi cukup booming juga di sana, yang aku dengar dari yang aku paham gitu ya.
ketenangan itu adalah luxury yang baru gitu, maksudnya sebuah kesuksesan yang baru gitu. Jadi nggak cuma harta, tapi mereka yang ibarat itu sudah shifting, tapi ke ketenangan gitu. Dan juga hijrah ini tadi ya kita tadi kaitkan juga dengan software, dengan kepribadian kita, life skill kita. Itu gimana guys merangkainya? Tadi anggaplah kita sudah dapat tujuan kita sudah mendapatkan kita mau ngapain di dunia ini, ngapain saya hidup. Terus kayak sekarang ini orang berbondong-bondong misalnya tuh kayak ya udah nggak semua tapi kebanyakan gitu ya, kayak ya ini hidup gue, pencapaian gue udah kayak gini. Terus kita kadang membandingkan hidup kita, apalagi di sosmed sekarang ini benar-benar semuanya udah banyak yang nggak ada privacy bahkan ya Miss. Dan itu gimana kita tenang itu loh Miss, mencapai tenang ya, titik tenang gitu. Karena kan waktu kalau refleksi Rasulullah SAW dengan para sahabat hijrah, karena saat itu di kondisi Makkah itu udah luar biasa kan, gonjang-ganjing huru-haranya, toksiknya lingkungannya dan sebagainya, akhirnya berpindah. Ini bagaimana Miss kita biar mendapatkan ketenangan juga gitu? Sebetulnya ketenangan itu bisa didapatkan kalau kita udah tahu nih ya tadi ya bahwa kita hidup untuk apa. Nah sebetulnya ujung-ujungnya itu kita kenal Allah, kita kenal pencipta kita tahu dari mana, kita tahu akan kemana. Sebetulnya untuk apa semuanya itu? Ya untuk kita menjadi khalifah, kita menjadi pemimpin, kita menjadi kontributor di kehidupan kita. Gini, kalau Aisyah punya ilmu melukis misalnya, atau punya ilmu matematika. Kemudian Aisyah melihat di kehidupan ini ada masalah dengan matematika itu. Kalau Aisyah bisa kontribusi, ya, oh ini harusnya membantu menyelesaikan masalah umat, itu secara tidak langsung pencipta kita, Allah itu akan memberikan ketenangan. Jadi ketenangan itu nggak bisa saya ke dokter minta obat tenang, paling itu berlaku cuma sedikit, temporary, paling 1-2 jam, and then after that you realize that oh my life is like chaos, ya kan. Tapi kalau ketenangan yang sesungguhnya itu didapat dari pencipta. Coba deh, kalau makanya kenapa sih ada orang begitu dermawannya, ya. Tanya deh orang-orang yang dermawan itu pasti orang yang mengajar, contoh dosen-dosen itu biasanya hidupnya lebih tenang daripada orang-orang yang ngejar materi dengan segala cara dan sebagainya gitu ya, mengejar dunia gitu ya. Walaupun mereka bekerja ya dosen-dosen itu, tapi karena dia sharing ilmu, dia sharing sesuatu, sharing apa aja, sharing harta, ilmu, tenaga, pikiran. Itu coba deh orang yang memang dia punya konsep kontribusi, itu dia pasti tenang. Boleh dicoba. Oke, berarti gini ya Miss, tadi ya balik lagi, kalau misalnya kita mau lihat nggak cuma kita pengen hijrah, misalnya kita pengen berubah diri kita juga pengen merasakan ketenangan di dunia ini yang mana makin gak tenang gitu ya, makin kita suka ngebanding, banyak dari antara kita suka ngebanding-bandingin, insecure dan sebagainya. Tadi Miss bilang cobalah untuk kontribusi dengan kemampuan yang Allah kasih ke kita ya Miss ya. Betul. Gitu. Oke, berarti itu juga dengan kita berbagi, dengan kita tidak memikirkan diri kita sendiri, kita melihat dan memperhatikan orang lain, kita kontribusi, itu pun bisa membawa ketenangan yang itu comes from Allah, berarti kan. Betul sekali. Allah kasih ke kita. Oke. Menarik banget ya, ternyata hijrah itu bisa dimaknain yang sangat luas ya teman-teman, brother sister semua. Dan di sini tentu saja banyak ya makna hijrah, dan juga apa sih hijrah teman-teman, hijrah brothers dan sisters, itu boleh share di kolom komentar kalau ada seperti misalnya pengalaman seru ya, nggak harus dari diri teman-teman atau dari brothers sisters, bisa juga dari yang lain, tapi bisa jadi inspirasi, bisa diceritakan di kolom komentar. Nah Miss, ada nggak sih kisah hijrah menarik, mungkin dari diri sendiri atau mungkin dari orang yang Miss kenal yang bisa jadi pelajaran untuk kita? Oke, mungkin ada sedikit lah cerita gitu ya, pengalaman. Ini dari sisi materi sih, karena hijrah itu, kalau kita hijrah itu berarti sesungguhnya adalah hijrah dari kita fokus kepada yang tidak bisa
tidak bisa kita kontrol sesungguhnya menjadi kita terkontrol sesungguhnya itu. Artinya yang tadinya kita semua kita usaha sendiri dengan menafikan pencipta, dengan menafikan hukum-hukum aturan-aturan Allah gitu ya. Kita itu fokus kepada Allah itu maunya apa. Oke. Tadinya merasa mampu, merasa ini sendiri. Betul. Jadi ke yang sekarang ini nggak usah ribet-ribet deh. Aku maunya apa, saya jalanin. Betul. Oke. Contoh, saya pernah ngalamin sendiri nih. Ini di bisnis ya. Waktu itu kita ada project jumlahnya 300 juta. Itu maksudnya project itu harus dimodali 300 juta baru kita dapat bisa project itu. Ini masalah pendidikan. Kemudian kita membutuhkan waktu itu untuk proyek itu dibutuhkan sekitar 27 guru. Sementara waktu itu kita baru punya 11 dan itu harus disiapkan dalam 2 bulan. Saya waktu itu emang sudah nggak mau urusan dengan riba ya, sehingga tentu saya tidak memilih bank untuk itu untuk mendapatkan, dan kita nggak punya uang gitu. Terus ya biasa lah teman-teman di kantor bilang gimana ya ini satu kesempatan dan sebagainya. Saya bilang ingat bahwa ini project ini datangnya dari Allah. Kalau memang ini layak kita layakkan saja diri kita kepada Allah supaya ini bisa menjadi kenyataan. Dan apa yang kita lakukan saya memang tidak mungkin tidak mau lagi untuk ngambil. Lalu saya teringat ada teman saya itu memang sudah tidak, saya tanya kemana-mana ya ke teman-teman yang lain itu ya semua dengan bunga gitu. Kemudian saya ingat satu itu kan juga petunjuk Allah. Betul. Ingat satu teman itu langsung saya telepon, mau nggak bisnis dengan saya bagi hasil gini? Mau dong. Masya Allah mau. Oh Masya Allah. Oke. Jadi saya baru menjelaskan berapa jumlahnya 300 juta sih, tapi dan baru saya tapi gini itu sudah dan dia langsung dia transfer ya. Masya Allah. Hitungan saya sudah ya hijrah saya itu ya saya serahkan ke ini dari project dari Allah. Saya nggak tahu kalau kebayang kalau saya belum hijrah waktu itu saya akan gimana nih Allah langsung hubungin karena saking inginnya ya kan. Untuk guru bagaimana ya sudah dicari saja, itu mencari guru kami itu nggak gampang karena kita memang bukan asal guru gitu, tapi ya itu tadi kita upayakan saja diri, upayakan saja maksimum pada saat yang waktu yang dibutuhkan 30 guru. Masya Allah. Jadi memang kalau sudah gitu tuh, kalau hijrah udah begitu tuh kayaknya hidup saya enteng banget. Itulah yang ketenangan itu nggak bisa dibeli. Yang kasih Allah dengan padahal hektik ya kondisinya, tapi tetap tenang gitu ya. Betul sekali. Masya Allah. Itu salah satu contoh, dan banyak contoh-contoh yang lain bisa kita sebenarnya temukan juga ya, kisah-kisah inspiratif itu. Tapi itu fakta nyata. Kalau kita lebih fokus pada yang material, itu memang akan jadi capek, lelah, stres, frustrasi bahkan gitu ya. Kita tidak yakin pada Allah. Ya. Itulah yang namanya hijrah itu. Apa namanya? Switch ya. Kalau channel itu horor gitu, kita kan waduh tegak banget hidupnya ngeliat gitu kan. Kita langsung aja switch ke mendengarkan musik klasik, jazz yang tenang gitu kan, kita ikut ya kan, langsung switch gitu ya. Yeah. Jadi hijrah itu switch your mind from dunia to Allah, to the Masya Allah. Creator. That's the conclusion of today. Hijrah itu adalah switch yang bisa kita maknai dan kita bisa aplikasikan, switch dari dunia ke Allah. Itu aja dari kita, semoga bermanfaat, dan forget to like, comment, and share teman-teman, brothers, sisters. Thank you, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.